Pemberitahuan tentang penghakiman, hari ke-8, bagian ke-9, Perang Gog dan Magog, penghakiman terakhir. Dari peta zaman hari ke-8, 1 masa, 2 masa, dan setengah masa adalah grup atau kelompok masa dalam grup besar. Tetapi masa-masa ini juga terdapat dalam grup yang lebih kecil, sebagai 1 tahun, 2 tahun, dan setengah tahun. Dan juga terdapat dalam hitungan hari atau 3,5 hari. Hitungan 1 masa, 2 masa, dan setengah masa dalam grup yang lebih kecil terdapat dalam Wahyu 11 ayat 3-11. Dan aku akan memberi tugas kepada 2 saksiku, supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki Dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Dan orang-orang dari segala bangsa dan suku dan bahasa dan kaum akan membunuhnya dan melihat mayat mereka 3,5 hari lamanya. Dan orang-orang itu tidak memperbolehkan mayat mereka dikubur. Dan 3,5 hari kemudian masuklah roh kehidupan dari Allah ke dalam mereka, sehingga mereka bangkit, dan semua orang yang melihat mereka menjadi sangat takut, dan seterusnya. Bersaksi selama 42 bulan atau 1260 hari yang terbagi menjadi 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. 1 masa pertama adalah 360 hari, 2 masa kedua adalah 2 kali 360 hari, dan setengah masa terakhir adalah 180 hari. Lukas 3 ayat 23. Ketika Yesus mulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun dan pelayanannya diperkirakan adalah 3,5 tahun, sama dengan 42 bulan atau 1260 hari yang terbagi menjadi 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Perhatikan kata sejak saat itu. Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem untuk menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Jadi, sejak saat Yesus menyatakan bahwa anak manusia akan dibunuh, maka saat itu telah masuk pada setengah masa sebelum ia disalibkan. Seperti Yunus tinggal dalam perut ikan 3 hari, demikian juga anak manusia. Matius 12 ayat 40. Hitungan yang sama juga seperti 2 saksi Allah dalam kitab Wahyu 11 ayat 3-11 yang akan dibunuh dan dibangkitkan 3,5 hari kemudian. Ketika Yesus mati, ia tidak lagi mengikuti waktu manusia, tetapi waktu Tuhan. Waktu manusia adalah 24 jam, karena manusia membutuhkan setengah dari waktu itu untuk beristirahat. Sedangkan waktu Tuhan adalah 12 jam. Yohanes 11 ayat 9. Karena Tuhan tidak terpengaruh, tidak terdampak rotasi bumi. Bagi Tuhan, ketika bagian belahan bumi sebelah barat menunjukkan waktu pukul 9 malam, belahan bumi bagian timur adalah pukul 9 pagi. Jadi dalam kitab Mazmur 121 ayat 4 jelas dikatakan, sungguh-sungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Hari ke-8 yang bagi hitungan manusia begitu lama, tetapi bagi Tuhan yang kekal hanya perkara dalam 1 hari. Telah disebutkan juga dalam pembahasan waktu Tuhan bagian pertama ketika Yesus datang kembali pada puncak pukul 5. Tetapi sejak Injil diberitakan hingga ke ujung bumi, maka dampak kejadian ini akan sampai ke seluruh bumi. Bumi itu bulat, akan ada suatu bagian yang tepat pukul 5, tetapi di belahan dunia yang lain bukan pukul 5. Maka pada waktu itu, kalau ada 2 orang di atas satu tempat tidur malam hari, yang seorang akan dibawa, yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang di ladang pagi dan siang hari, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan sore hari, yang seorang akan dibawa, yang lain akan ditinggalkan. Hal itu akan terjadi sebelum ke-7 sawan murka Allah ditumpahkan ke seluruh bumi. Kembali pada hitungan Yesus dalam rahim bumi selama 3,5 hari. Perhatikan dalam kitab Yesaya, Matius, dan Wahyu sebagai berikut. Jumat pukul 3 sore sampai dengan hari Sabtu pukul 3 dini hari adalah hari pertama, 12 jam. Sabtu pukul 3 dini hari sampai dengan Sabtu pukul 3 sore, hari kedua. Sabtu pukul 3 sore sampai dengan Minggu pukul 3 dini hari, hari ketiga. Dan Minggu pukul 3 dini hari sampai dengan Minggu pukul 9 pagi, setengah hari dari hari ketiga. Ditulis setelah matahari terbit dalam Markus 16 ayat 2. Dan seperti juga dalam Wahyu 11 ayat 11, 3,5 hari kemudian masuklah roh kehidupan dari Allah.
Kembali kepada Wahyu 20 ayat 8-10. Puncak pukul 6 malam, ketika iblis dilepaskan dari penjaranya, ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama seperti banyaknya pasir di laut. Maka naiklah mereka ke seluruh daratan bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu. Tapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang. Itulah tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang dan malam sampai selama-lamanya. Perhatikan link atau penghubung pada Wahyu 20 ayat 8 yang merupakan penjelasan dari Gog dan Magog pada Yeskiel 38 ayat 2. Hai anak manusia, tunjukkanlah mukamu kepada Gog di tanah Magog, yaitu Raja Agung negeri Mesek dan Tubal, dan bernubuatlah melawan dia. Dan Yeskiel hidup pada zaman Raja Yoyakin pada saat pembuangan ke Babel, kira-kira pukul 2 siang. Yeskiel 1 ayat 1-3. Siapakah Gog dan Magog ini? Dalam Kejadian 10 ayat 1 dan 2 disebutkan, setelah air bah itu lahirlah anak-anak lelaki bagi mereka. Keturunan Yafet ialah Gomer, Magog, Madai, Yawan, Tubal, Mesek dan Tiras, yang merupakan asal dari Gog di tanah Magog, yaitu Raja Agung negeri Mesek dan Tubal. Mereka adalah keturunan ketiga dari Nuh, cikal bakal penduduk bumi, dari keturunan Yafet. Dan dari judul dan perikop dari Kejadian pasal 10 tersebut adalah daftar bangsa-bangsa keturunan Sem, Ham, dan Yafet. Perhatikan kesesuaian pola yang berurutan dan sistematis seperti pada pola pembagian waktu Tuhan hari ke-8 ini. Perhatikan perikop atau judul-judul pada pasal-pasal dalam kitab Yeskiel pasal 37-40 ini. Yeskiel pasal 37 berjudul atau perikop Kebangkitan Israel. Hal ini seperti gambaran New Beginning, kerajaan 1000 tahun. Yeskiel pasal 38 hingga pasal 39 berjudul perikop Firman Tuhan tentang Gog di tanah Magog. Hal ini seperti gambaran perang Gog dan Magog dan penghakiman terakhir. Yeskiel pasal 40 hingga pasal 48 berjudul perikop penglihatan tentang zaman baru. Hal ini seperti gambaran hari ke-9, langit dan bumi yang baru. Jadi kejadian tersebut juga telah terjadi pada saat menjelang dan puncak pukul 2 siang, ketika bangsa-bangsa lain yang mengepung dan menghambat proses pembangunan kembali bait suci yang kedua. Sekalipun banyak juga yang mengartikan Gog dan Magog terjadi kembali menjelang dan puncak pukul 5 petang, karena bagaimanapun cucu-cucu Nuh adalah cikal bakal terbentuknya bangsa-bangsa sekarang ini. Dan menjelang puncak pukul 5 akan terjadi bangsa bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Matius 24 ayat 7, Markus 13 ayat 8, dan Lukas 21 ayat 10-11. Tetapi sesungguhnya pada urut-urutan pasal dan ayat dalam kitab Wahyu tersebut, menjelang dan puncak pukul 5 petang tidak disebutkan dengan nama perang Gog dan Magog, tetapi Harmagedon. Dan perang Gog dan Magog disebutkan sebagai puncak pukul 6 malam, yang tertulis pada Wahyu 20 ayat 7 dan 8. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya, dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Jelas sekali disebutkan setelah masa 1000 tahun itu berakhir. Jadi hal ini terjadi setelah terjadinya Harmagedon, bahkan terjadi pada masa penghujung masa dari kerajaan 1000 tahun. Harmagedon itu sama seperti yang tertulis dalam Daniel 2 ayat 45, bahwa tanpa perbuatan tangan manusia sebuah batu terungkit lepas dari gunung dan meremukan patung besi, tembaga, tanah liat, perak dan emas itu. Inilah rangkaian puncak dari pemusnahan itu. Setelah adanya batu besar yang bernama Absinthus yang menghancurkan sepertiga dari bumi, dan setelah gempa bumi yang dahsyat dan bencana dahsyat lainnya, semua itu menghancurkan struktur bangsa-bangsa dan merubah struktur bumi. Tidak ada lagi bangsa-bangsa seperti yang kita kenal seperti saat ini. Perhatikan dalam Wahyu 16 ayat 20, dan semua pulau hilang lenyap dan tidak ditemukan lagi gunung-gunung. Ini yang terjadi ketika ketujuh cawan murka Allah ditumpahkan ke atas bumi, karena bumi sedang diriset kembali.
Yang dimaksud pada perang Gog dan Magog dalam kitab Wahyu ini adalah menggambarkan suatu pola atau struktur pemerintahan atau kekuasaan yang berbeda dengan struktur kerajaan atau pemerintahan pada patung Nebukadnezar itu. Pola pada masa 1000 tahun ini lebih terbagi antara orang-orang kudus yang tinggal dalam kota kudus dan mereka yang bukan orang-orang kudus dan tidak tinggal dalam kota kudus. Jadi jika pada masa sekarang ini sebelum Harmagedon terjadi interaksi antara mereka anak-anak Tuhan dengan mereka yang bukan anak-anak Tuhan, hidup berdampingan dengan sistem kekuasaan seperti yang tergambar pada patung Nebukadnezar itu. Kelak pada masa 1000 tahun, sistem kekuasaan akan seperti sistem kekuasaan sederhana pada masa Gog dan Magog. Cara kerja Allah setiap masa dan waktu selalu berbeda, karena pada masa kerajaan 1000 tahun dalam Wahyu 20 ayat 1-3 ada seorang malaikat turun dari surga memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga, si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya, lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memperteraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Karena hal tersebut, maka hanya akan terbentuk dua kubu, yaitu mereka orang-orang kudus dan yang bukan orang kudus pada masa-masa terakhir disesatkan oleh iblis. Puncak pukul 6 malam, ketika iblis dilepaskan dari penjaranya, ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada 4 penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Kejadian ini juga telah difirmankan Tuhan sebelumnya dalam Yeskiel pasal 38, 39, dan 40 tentang Gog dan Magog. Dan pasal 40 adalah penglihatan tentang zaman baru dan bait suci yang baru. Yeskiel ini hidup menjelang pembuangan ke Babel, kira-kira pukul 2 siang. Datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, tunjukkanlah mukamu kepada Gog di tanah Magog, yaitu Raja Agung negeri Mesek dan Tubal, dan bernubuatlah melawan dia, dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, lihat, aku akan menjadi lawanmu, hai Gog, Raja Agung negeri Mesek dan Tubal. Aku akan menarik engkau dengan mengenakan kelikir pada rahangmu, dan membawa engkau keluar beserta seluruh tentaramu, yaitu pasukan berkuda, semuanya berpakaian lengkap, suatu kumpulan orang banyak dengan perisai besar dan kecil, dan semuanya berpedang di tangannya. Yeskiel 38 ayat 8. Sesudah waktu yang lama sekali engkau akan mendapat perintah. Pada hari yang terkemudian engkau akan datang di sebuah negeri yang dibangun kembali sesudah musnah karena perang, dan engkau menuju suatu bangsa yang dikumpul dari tengah-tengah banyak bangsa di atas gunung-gunung Israel yang telah lama menjadi reruntuhan. Bangsa ini telah dibawa keluar dari tengah-tengah bangsa-bangsa, dan mereka semuanya diam dengan aman tentram. Yeskiel 38 ayat 9. Engkau muncul seperti angin badai dan datang seperti awan yang menutupi seluruh bumi. Engkau beserta seluruh bala tentaramu, dan banyak bangsa menyertai engkau. Yeskiel 38 ayat 10-12. Beginilah firman Tuhan Allah, pada hari itu timbullah niat dalam hatimu dan engkau membuat rancangan jahat. Engkau berkata, aku akan bangkit bergerak menyerang tanah dan kota-kota tanpa tembok, dan akan mendatangi orang-orang yang hidup tenang-tenang dan diam dengan aman tentram. Mereka semua diam tanpa tembok atau palang atau pintu gerbang. Engkau bermaksud untuk merampas dan menjarah dan mengacungkan tanganmu terhadap reruntuhan yang sudah didiami kembali, dan menyerang umatku yang dikumpulkan dari tengah bangsa-bangsa. Mereka sudah mempunyai ternak dan harta benda, dan mereka diam di pusat bumi, dan seterusnya. Yeskiel 38 ayat 16-19. Engkau bangkit melawan umatku Israel seperti awan yang menutupi seluruh bumi. Pada hari yang terkemudian akan terjadi hal itu, dan aku akan membawa engkau untuk melawan tanahku, supaya bangsa-bangsa mengenal aku. Pada saat aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan mereka, hai Gog. Beginilah firman Tuhan Allah, engkaulah itu tentang siapa aku sudah berfirman pada hari-hari dahulu kala dengan perantaraan hamba-hambaku, yaitu nabi-nabi Israel, yang bertahun-tahun bernubuat pada waktu itu, bahwa aku akan membawa engkau melawan umatku.
Pada waktu itu, pada saat Gog datang melawan tanah Israel, demikianlah firman Tuhan Allah, amarahku akan timbul dalam murkaku, dalam kecemburuanku, dan dalam api kemurkaanku aku akan berfirman. Pada hari itu pasti terjadi gempa bumi yang dahsyat di tanah Israel. Yeskiel 38 ayat 20-21. Ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, binatang-binatang hutan, segala binatang melata yang merayap di bumi, dan semua manusia yang ada di atas bumi akan gentar melihat wajahku. Gunung-gunung akan runtuh, lereng-lereng gunung akan longsor, dan tiap tembok akan roboh ke tanah. Dan aku akan memanggil segala macam kejutan terhadap Gog. Demikianlah firman Tuhan Allah, sehingga pedang seorang akan memakan yang lain. Yeskiel 38 ayat 22. Aku akan menghukum dia dengan sampar dan penumpahan darah. Aku akan menurunkan hujan lebat, rabun, api dan hujan belerang ke atasnya dan ke atas tentaranya dan ke atas banyak bangsa yang menyertai dia. Aku akan menunjukkan kebesaranku dan kekudusanku dan menyatakan diriku di hadapan bangsa-bangsa yang banyak, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Yeskiel 39 ayat 6 dan 8. Aku mendatangkan api ke atas Magog dan ke atas orang-orang yang diam di tanah pesisir dengan aman tentram, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, dan bahwa aku akan menyatakan namaku yang kudus di tengah-tengah umatku Israel. Aku tidak lagi membiarkan namaku yang kudus dinajiskan, sehingga bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan yang maha kudus di Israel. Sungguh pasti datang dan terjadi, yaitu suatu hari yang sudah kufirmankan. Kembali ke dalam Wahyu 20 ayat 9 dan 10. Maka naiklah mereka ke seluruh daratan bumi dan mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang dan malam sampai selama-lamanya. Wahyu 20 ayat 11 dan 12. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar, dan dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di hadapan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang tertulis dalam kitab-kitab itu. Wahyu 20 ayat 13 dan 15. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Selanjutnya masih pada Yeskiel pasal 40 ayat 2. Pada hari itu juga kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan dibawanya aku ke dalam penglihatan-penglihatan ilahi ke tanah Israel, dan menempatkan aku di atas sebuah gunung yang tinggi sekali. Di atas itu di hadapanku ada yang menyerupai bentuk kota. Yeskiel pasal 40 ayat 49. Panjang balai bait suci itu adalah 20 hasta dan lebarnya 12 hasta. Orang dapat naik ke situ melalui tangga yang 10 tingkat. Dan dekat kedua tiang tembok itu ada 2 tiang, satu sebelah sini dan satu sebelah sana. Inilah gambaran mengenai Yerusalem baru, Yerusalem surgawi, selepas pukul 6 malam, yang tertulis dalam kitab Wahyu 21 ayat 1, 2, dan 10. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Hanya melalui kasih Kristus saja kita dapat dibawanya masuk ke dalam hari ke-9. Ikuti sistematika hukum Kristus dan eskalator ilahi, kitab yang berurutan dan sistematis, melalui strategi ilahi menuju hari ke-9, langit yang baru dan bumi yang baru.